Sapi Bali dikenal sebagai plasma nuftah Bali dan merupakan salah satu kekayaan alam Bali. Sapi Bali memiliki banyak keunggulan, antara lain mudah beradaptasi dengan lingkungannya, mudah dikembangbiakkan dan memiliki kualitas daging yang baik. Sapi Bali telah menjadi ikon nasional dan menjadi kebanggaan Indonesia. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, sapi Bali telah dikembangkan di 11 provinsi di Indonesia. Bahkan juga populer di luar negeri seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Australia. Meski demikian, pengembangan sapi Bali bukan berarti tanpa kendala. Selain populasinya yang dikhawatirkan semakin menurun, juga produktivitasnya. Pasar Beringkit yang terletak di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, merupakan pusat transaksi ternak sapi terbesar di Bali. Di tempat inilah perjalanan sapi Bali bermuara, kemudian terjadi proses transaksi jual beli yang dimulai sejak subuh. Miliaran rupiah uang beredar di pasar ini setiap hari Rabu dan Minggu. Tidak hanya berskala lokal, ternak sapi Bali yang harganya jutaan rupiah sebagian besar juga diantar pulaukan keluar Bali. Pak, sudah berapa tahun sih Bapak menjual sapi di sini? Kurang lebih ada 25 tahun lah. 25 Dari tahun tahun. 96 sampai sekarang masih lanjut. Kalau Bapak melihat perkembangan jumlah sapi di sini gimana? Ya, ini kan sudah Bu tahu, ini sudah pasti dah tahu kan kejadiannya gini. Sekarang kan barangnya sudah agak langka, yang perempuan terutama, yang laki baru bagus gitu perkembangannya. Sudah itu bibitnya sekarang masih mahal, Pak. Faktor pertamanya satu, peliharanya sedikit orang sekarang, yang pelihara mau sedikit sapi Balinya. Mumpung ini sapi Balinya masih ada gitu. Kurang lebih kali 10 tahun, 15 tahun bisa mengurang. Sekarang aja sudah 60% sapi Balinya sudah mulai drop. Kira-kira itu permasalahannya kenapa sih Pak? Satu kan lahan. Lahan di Bali sudah kurang lebih 45% sudah habis dijual. Itu pertama. Yang kedua, anak muda sekarang tidak mau jual sapi. Pelihara sapi tidak mau pelihara, terutama dia mau jual aja. Jualnya mau dia, tapi pelihara tidak mau. Baik, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Selamat menjual, semoga banyak jualan hari ini Pak ya. Sukses. Baik. Di tengah tingginya permintaan terhadap sapi Bali, muncul kekhawatiran akan semakin berkurangnya populasi sapi Bali. Dalam tahun 2009 hingga 2010, populasi sapi Bali mencapai 630.000 ekor. Sedangkan pada tahun 2014, populasi sapi Bali sekitar 533.000 ekor
atau menurun 97.000 ekor dalam kurun waktu 5 tahun. Permintaan daging sapi Bali banyak berasal dari Pulau Jawa dan cenderung meningkat setiap tahun. Untuk di Bali, daging sapi Bali hanya diserap pasar lokal, sementara hotel dan restoran lebih memilih daging impor. Alasannya konsumen yang kebanyakan wisatawan mancanegara lebih suka daging sapi impor. Penurunan populasi sapi Bali diakibatkan karena adanya kecenderungan pemotongan sapi betina produktif. Selain itu, terjadi penurunan kualitas genetik karena sapi-sapi yang terjual umumnya memiliki kualitas baik. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam pengembangan dan pelestarian sapi Bali adalah mempertahankan dan meningkatkan populasi sapi Bali. Kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk program seperti pengembangan kawasan potensial dan sentra produksi, penyebaran bantuan bibit sapi betina, pengembangan akses permodalan, dan pengendalian sapi potong antar pulau. Dengan kebijakan dan program tersebut, diharapkan penurunan populasi sapi Bali dapat diatasi. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen dalam menjaga kelestarian dan keaslian sapi Bali, salah satunya melalui sistem pertanian terintegrasi atau Simantri.
Selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, program ini juga bertujuan untuk melestarikan keberadaan sapi. Pelaksanaan program Sistem Pertanian Terintegrasi atau SIMANTRI mengintegrasikan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan pengelolaan secara terpadu dengan kelengkapan unit pengolah kompos, pengolah pakan ternak, serta instalasi biourin dan biogas. Kegiatan secara terintegrasi ini juga berorientasi pada pengembangan usaha tanpa limbah dan menghasilkan 4F, yakni food atau makanan, feed atau sumber pakan, fertilizer atau pupuk, dan fuel atau bahan bakar. Pemerintah mencari satu terobosan bagaimana caranya meningkatkan penghasilan petani sekaligus juga melestarikan alam. Ya, oleh karena itu kita mengadopsi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, yang murah untuk bisa mendongkrak atau menaikkan penghasilan petani sekaligus melestarikan alam dengan memanfaatkan sumber yang ada, yakni dari kotoran sapi, hijauan, dan sebagainya, sehingga mereka menghasilkan pupuk organik. Jadi ke depan memang arahnya adalah pertanian yang berkualitas, bisa meningkatkan pendapatan petani, dan sekaligus juga melestarikan alam. Setiap kelompok SIMANTRI mendapatkan bantuan berupa 20 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan. Sapi-sapi ini ditempatkan dalam satu lokasi kandang, di mana sistem ini tidak saja baik untuk kesehatan sapi, tetapi juga limbah kotoran yang dihasilkan nantinya mudah untuk diproses. Selain menghasilkan pupuk kompos atau biourin, pola pemeliharaan ternak sapi dengan sistem koloni ini juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan peternak. Di samping mereka memelihara sapi, mereka menghasilkan juga pupuk, ya, baik biourin maupun pupuk padat dan biogas, ya, sehingga dengan demikian mereka mengurangi pengeluaran mereka di bidang pekerjaan dia dan juga di bidang rumah tangga mereka, tetapi di satu pihak juga memberi nilai tambah. Ya, hitung-hitungan saya, ya, 1 ekor sapi kalau dimanfaatkan dengan benar dari kotoran dan biourin dan biogas yang diperoleh, itu sekitar Rp25.000 per hari 1 ekor sapi. Sehingga kalau dia misalnya memelihara 2 ekor, dia sudah dapat sekitar kira-kira Rp50.000 dari beternak itu. Ya, jadi sesungguhnya beternak sapi itu menguntungkan, tetapi harus dalam satu koloni, sehingga pengolahan kotoran biourin itu bisa dilakukan bersama-sama dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau sendiri-sendiri tidak bisa, mereka hanya mengandalkan penggemukan atau anak sapi itu. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, hasil ikutannya itu cukup banyak, bahkan lebih menguntungkan dari menunggu anak sapi. Kira-kira begitu.
Program Sistem Pertanian Terintegrasi, Simantri, yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2009, bukan saja sebagai upaya untuk melestarikan keberadaan sapi Bali, namun juga mendorong agar peternak melirik pengolahan limbah hasil peternakan. Dalam mengubah pola pikir peternak, dibutuhkan pendampingan tidak saja dari pemerintah, namun juga pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepedulian terhadap peternak sapi. Mengingat di sejumlah wilayah di Bali, peternak masih mengandalkan cara tradisional. Salah satunya seperti di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Bangli. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Bangli, di mana mayoritas penduduk di desa ini memelihara sapi Bali. Pada awalnya, para peternak sapi di desa ini mengandangkan sapinya tidak sesuai dengan standar. Namun setelah ada pendampingan dari Pusat Kajian Sapi Bali Universitas Udayana, lambat laun masalah mulai terpecahkan. Berada di daerah pegunungan yang sejuk, mayoritas penduduk di Desa Catur berprofesi sebagai peternak sapi Bali. Mereka masih mengandalkan sistem tradisional dalam beternak sapi Bali. Ini terlihat dari kandang yang tidak sesuai dengan standar. Kandang yang tidak sesuai dengan standar akan mempengaruhi produktivitas dan bobot sapi Bali. Kondisi ini mendorong Pusat Kajian Sapi Bali Universitas Udayana untuk memberikan pembinaan dan edukasi bagi peternak sapi Bali di Desa Catur. Dan saudara, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pengembangan populasi sapi Bali ini, saat ini saya telah bersama dengan salah seorang peneliti dari Universitas Udayana, Profesor Suwiti. Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Bu, kenapa sih tertarik untuk menjadi seorang peneliti? Ya, kenapa tertarik seorang peneliti, khususnya kali sapi Bali ya? Ya. Jadi sapi Bali seperti kita ketahui adalah merupakan plasma rupah asli Indonesia yang kemudian hanya di Bali kita temukan sapi Bali murni. Karena ada peraturan yang melarang untuk masuknya sapi Bali di Bali. Kemudian kenapa sapi Bali kita sangat tertarik untuk meneliti? Pertama adalah ada permasalahan mendasar yang kita temukan di lapangan, di mana terakhir adalah adanya penurunan produktivitas sapi Bali. Produktivitas itu bisa beraspek kedua aspek, jadi ke populasi dan ke kualitas sapi Bali. Sehingga kami dari UNUD, khususnya dari Pusat Kajian Sapi Bali, harus berkontribusi untuk meneliti sapi Bali ini. Nah, sapi Bali di samping ada permasalahan, kemudian yang perlu kita tingkatkan adalah karena sapi Bali juga berperan sebagai apa yang dikatakan sebagai ternak dwiguna. Jadi dia sebagai bibit, kemudian juga bisa dihasilkan sebagai sapi pedaging. Jadi karena itu kita, khususnya saya sendiri, ingin lebih mendalami tentang sapi Bali tersebut. Selama ini ada nggak hambatan yang dilalui? Kalau sapi Bali di lapangan, kalau kita dikaji dari peternak terkadang merasa enggan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memelihara sapi. Karena apa? Karena kalau khususnya di Bali, peternak sapi Bali itu memelihara sapi seakan-akan itu sudah budayanya begitu. Jadi tidak perlu ditreatment dengan aplikasi, sudah pasti hidup, pasti bisa tumbuh dan bisa menghasilkan keuntungan. Peternak tidak tahu bahwa dengan memberikan treatment atau aplikasi dia akan dapat memperoleh keuntungan lebih banyak.
Sehingga kita kesulitannya untuk dalam hal barangkali meningkatkan populasi, peternak merasa, karena peternak sudah merasa cukup dengan keadaan ini begitu. Begitu kita tinggalkan, misalnya dapat berikan treatment, begitu kita tinggalkan, peternak kembali lagi ke asal budayanya sendiri. Para peternak kemudian diberi pemahaman bagaimana mengelola peternakan, mulai dari kondisi kandang, asupan makanan, pemeliharaan hingga penyakit. Dari beberapa penemuan di lapangan, kondisi tanah yang kurang mineral juga memiliki kolerasi terhadap tidak maksimalnya pakan ternak. Untuk itu dibuatlah formula pakan ternak yang sudah diuji cobakan. Pakan yang disebut wafer sapi Bali ini bisa meningkatkan bobot sapi Bali antara 0,6 sampai dengan 0,8 kg per ekor per hari. Pembuatan wafer ini akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Nantinya pihak inilah yang akan memproduksi secara massal. Jadi ini yang tadi saya istilahkan sebagai wafer sapi Bali begitu, karena apa? Kalau tidak, istilahnya itu tidak tidak populer, peternak ataupun masyarakat agak sulit mengingat. Sehingga saya memberikan istilah ini adalah wafer sapi Bali. Jadi formulasi dari formulasi pakan yang kandungannya adalah setengah kilogram jagung kuning, setengah kilogram dedak, ditambahkan dengan 0,8 gram mineral. Nah, inilah dari hasil penelitian yang kami lakukan selama 3 tahun, mampu meningkatkan pertambahan berat badan sampai 0,8 kg per ekor per hari. Jadi kalau peternak biasanya memelihara dengan tradisional, hanya memberikan sumber pakan dari lingkungannya berupa rumput dan lecum, itu rata-rata 0,3 sampai 0,4 kg per ekor. Jadi penelitian saya membuktikan bahwa yang jantan peningkatan berat badannya hanya mencapai 0,32 kg per ekor, sedangkan yang betina 0,28. Dengan pendampingan yang diberikan oleh tim Pusat Kajian Sapi Bali, peternak di desa ini mulai berubah. Kandang sapi yang semula masih banyak dibuat seadanya, kini mengalami perubahan. Upaya pelestarian dan meningkatkan produktivitas sapi Bali adalah sebagai wujud ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan impian swasembada daging nasional tidak saja terwujud, namun juga berujung pada kesejahteraan para peternak. Di tengah giatnya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, dibutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sapi Bali. Sapi Bali sebagai produk sapi lokal yang unggul, perlu dilestarikan, dilindungi, dan dibudidayakan dengan seefektif mungkin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya Bali, baik secara ekonomis, biologis, maupun meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.